Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hania dari kelas C3 Manajemen NPM 101200037. Saya dari program studi manajemen S1 Universitas Teknologi Digital. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan variabel kinerja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Sumber Daya Manusia Manajemen Kinerja. Berikut pemaparannya. Nah, yang pertama, apa sih pengertian dari kinerja itu? Kinerja berasal dari pengertian performance. Ada yang berpendapat performance sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun sebenarnya kinerja mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya hasil kerja, tetapi termasuk bagaimana proses pekerjaan berlangsung. Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo 2019-07, kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada ekonomi. Setiap perusahaan selalu berkeinginan agar tenaga kerja yang dimiliki mampu meningkatkan produktivitas yang tinggi. Produktivitas tenaga kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pelatihan, kemampuan mental dan fisik, dan hubungan antara atasan dan bawahan. Suprihanto dalam Sri Mulyo 1999-33 mengatakan bahwa kinerja adalah hasil yang dicapai seseorang karyawan, pada dasarnya adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode tertentu dibandingkan dengan kemungkinan, misalnya standar, target atau sasaran, atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Nah, selanjutnya yaitu variabel kinerja keluaran organisasi meliputi variabel finansial dan variabel non-finansial. Variabel kinerja finansial antara lain fokus pada pertama investor atau pemegang saham, kemudian karyawan. Hal ini berkenaan dengan bonus, keamanan pekerja di perusahaan, dan kemungkinan kenaikan gaji di tahun berikutnya. Kemudian masyarakat, pesaing yang digunakan sebagai tolak ukur kinerja finansial perusahaan, dan terakhir pemerintah, yaitu untuk menyusun regulasi dan mengantisipasi berbagai kemungkinan seperti kebangkrutan, gejolak karyawan, dan sebagainya. Pihak yang paling berkepentingan dengan hasil-hasil finansial perusahaan adalah investor. Investor biasanya mengharapkan return, yaitu pengambilan modal yang ditanam dalam bentuk capital gain. Kemudian ada reward, yaitu dividen yang dibagikan kepada investor setiap tahun. Kemudian figure, yaitu data yang dibutuhkan untuk melakukan kajian terhadap prospek masa depan dan risiko unsur yang dimiliki. Kemudian terakhir yaitu faith, yaitu keyakinan pada tim manajemen untuk memenuhi janji yang diberikan. Pengukuran kinerja organisasi atau perusahaan yang berkaitan dengan investor pada umumnya menggunakan metode EBIT, EBITDA, IPA, FCF, SVA, CPA, dan CFROI. Menurut laporan Full Disclosure 2000, an international study of disclosure practice yang diterbitkan oleh Taylor and Associates, beberapa kriteria penting bagi sebagian besar investor untuk menanamkan modalnya antara lain yaitu pertama, strategi yang dimiliki organisasi atau perusahaan, kemudian pertumbuhan pendapatan per lembar saham atau earning per share, kemudian arus kas atau cash flow, kemudian pengalaman manajemen dalam pengelolaan organisasi atau perusahaan, kemudian yang kelima riset dan pengembangan yang dilakukan perusahaan, kemudian utang jangka pendek dan jangka panjang yang ditanggung, kemudian produk yang dihasilkan, kemudian berita kurang baik yang berkaitan dengan isu-isu tertentu seperti isu lingkungan, politik, SARA, dan sebagainya, kemudian pangsa pasar relatif terhadap pesaing, dan yang terakhir yaitu risiko dan tantangan di masa depan. Menurut hasil penelitian Barker dari Cambridge University, Neely dan kawan-kawan 2002, terdapat berbagai risiko dan evaluasi yang diterapkan para analisis dan manajer keuangan yang biasanya dijadikan dasar untuk memberikan nasihat kepada para investor. Para analisis
Para analis dan manajer keuangan memberikan saran investasi memilih metode yang lebih sederhana dan cepat, diantaranya menggunakan rasio harga atau pendapatan, dividen yang dibagi, pengembalian atas modal yang ditanam, dan rasio harga atau arus kas. Dalam aspek praktis, ada 2 laporan keuangan yang paling populer untuk menganalisis kinerja perusahaan, adalah laporan laba rugi dan neraca. Profitabilitas mengidentifikasikan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan asetnya. Variabel kinerja finansial yang umumnya dipakai perusahaan, baik untuk perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, jasa, pendidikan, maupun di bidang kesehatan. Selanjutnya, mengenai variabel kinerja non-finansial. Variabel kinerja non-finansial biasanya perhatian atau fokus pada pelanggan, pemerintah, dan 10 dimensi kualitas layanan. Pertama, tangibles atau wujud fisik fasilitas, peralatan, personal, dan bahkan komunikasi. Kemudian reliability, yaitu kemampuan untuk memenuhi janji pelayanan yang akurat. Kemudian responsiveness, yaitu menggambarkan keinginan untuk menolong pelanggan. Kemudian competence, potensi yang dimiliki untuk melayani. Kemudian courtesy, yaitu sikap menghormati, tenggang rasa. Kemudian credibility, yaitu dapat dipercaya dan jujur dalam menyediakan layanan. Kemudian selanjutnya yaitu security, yaitu bebas dari bahaya, resiko, dan keraguan. Kemudian access, yaitu kemudahan untuk dikontak atau diakses. Kemudian communication, yaitu menjaga agar pelanggan selalu mendapat informasi dalam bahasa yang mudah dimengerti. Yang terakhir yaitu understanding to consumer. Nah, dari 10 dimensi mutu layanan kemudian disederhanakan menjadi 5 dimensi saja yang terkenal dengan sebutan serve, qual atau service, dan quality. Kelima dimensi mutu layanan adalah sebagai berikut, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Variabel kinerja yang berkaitan dengan pelanggan meliputi kepuasan pelanggan, mempertahankan pelanggan yang sudah ada, memperoleh pelanggan baru, keuntungan yang dihasilkan pelanggan, pangsa pasar, dan pangsa bisnis. Value proposition adalah strategi perusahaan dengan cara membuat perpaduan unik antara produk, harga layanan, hubungan, dan citra yang ditawarkan kepada target pelanggan. Manajemen pelanggan yaitu meliputi pemilihan pelanggan, akuisisi pelanggan, mempertahankan pelanggan, dan proses menumbuhkan hubungan dengan pelanggan. Beberapa isu penting yang menyangkut kepentingan pemerintah dan masyarakat yang berhubungan dengan perancangan variabel manajemen kinerja adalah fenomena aturan pemerintah, pihak lain yang kritis, kepedulian sosial, malapraktik, reputasi perusahaan, dan pemasok. Kemudian terdapat 9 variabel kinerja finansial dan non-finansial yang penting dalam keputusan investasi, yaitu pendapatan, arus kas, biaya, pengeluaran modal, penelitian dan pengembangan, kinerja pada sektor tertentu, pernyataan tujuan yang strategis, pengembangan produk baru, dan pangsa pasar. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Puze Pulung Puryana SE MSI yang telah membimbing dan memberikan ilmu baru dari mata kuliah Sumber Daya Manusia Manajemen Kinerja. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.